Hai semua, hari ini Kedo akan menyapa adik-adik di rumah dengan kata halo dalam berbagai bahasa. Hola, bonjour, ni hao, hujambo, merhaba, ohayo, annyeong, shalom. Sebelum kita beribadah hari ini, Kedo ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu dan berkat-Mu pada hari ini. Berkati adik-adikmu di rumah, supaya hari ini mereka antusias untuk beribadah kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita membuat prakarya. Bahan-bahannya ada kertas bufano, ada kertas HVS atau kertas folio, ada lem, ada ballpoint, ada gunting. Yuk kita pertama-tama membuat batang pohon dulu. Setelah membuat batang pohon, lalu kita membuat daunnya dulu. Kita menggambar daun. Setelah kita gambar daun, lalu kita potong. Setelah kita potong, lalu kita bisa menambah hiasan seperti apapun yang adik-adik sukai. Setelah adik menggambar apapun yang adik-adik sukai, lalu dipotong. Setelah adik-adik sudah memotong semuanya, daun dan hiasan, lalu adik-adik menambahkan pada batang yang tadi adik-adik sudah buat. Adik-adik bisa membuat daun sebanyak mungkin untuk menutupi batang daun tersebut. Sesudah daunnya sudah ditempelkan ke batang, lalu hiasannya juga ditempel di bagian daunnya. Kalau sudah jadinya seperti ini adik-adik. Adik-adik juga bisa membuat di rumah, lalu hiasannya juga adik-adik bisa menuliskan di dalam hiasan tersebut. Nah, adik-adik bisa buat di rumah. Lalu jangan lupa difoto dan dikirimkan ke nomor kakak-kakak yang ada. Adik-adik, ayat dasar dari firman hari ini diambil dari Daniel 1 ayat 20 yang bunyinya, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang dinyatakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang tokoh-tokoh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapakah dia itu dan apa yang dikerjakannya? Mereka adalah orang-orang yang taat. Ya, betul. Mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Ya, betul. Tapi cerita hari ini bukan itu. Pengen dengar ceritanya? Yuk kita siapkan
kertas, pulpoin untuk mencatatnya. Ada dua bangsa. Bangsa Israel dipimpin oleh Raja Yoyakin dan bangsa Babel dipimpin oleh Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar menyerang kerajaan Israel dan Tuhan menyerahkan Israel, Raja Yoyakin kepada Babel, dan banyak orang-orang yang ditahan, terutama anak-anak muda. Semuanya banyak yang ditahan oleh Raja Nebukadnezar. Di antaranya ada yang bernama Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Mereka dipilih oleh Raja Nebukadnezar yang ganteng, yang bagus-bagus perawakannya untuk dikerjakan di istananya raja. Waktu dia bekerja di istana raja, namanya mereka diganti. Daniel diganti dengan Belsasar, Hanaya diganti dengan Sadra, Misael diganti dengan Mesak, Azaria diganti dengan Abednego. Mereka bekerja di istana, makannya makanan raja, minumnya minuman raja, makannya daging, minumnya minuman keras yang bisa memabukkan. Tapi mereka berempat gak mau makanan dan minuman raja. Dia maunya makanan sayur dan minum air putih. Memang raja tidak mengizinkan. Tapi 10 hari selanjutnya mereka dites sama Pak Raja. Kedapatan mereka itu lebih pandai, mereka itu lebih bijaksana 10 kali lipat dari orang-orang pintarnya raja. Wah, kok bisa gitu ya? Ada yang tahu jawabnya? Kenapa coba? Karena mereka kalau pas makan berdoa. Iya, berdoa. Dia berdoa mengucap syukur buat makanan yang sudah disediakan. Dia juga minta berkat supaya makanan ini menjadi berkat dan diberkati buat tubuh, buat kesehatan kita. Nah, tidak hanya dengan pandai, tapi mereka juga diberkati dengan hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu ide yang luar biasa. Nah, demikian juga 4 orang ini, walaupun mereka ditahan, mereka mengerjakan sesuatu tugasnya dan kewajibannya dengan baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Misalnya Daniel tuh bisa mengartikan mimpi raja. Oh, itu loh hikmat yang dari Tuhan. Nah, demikian juga adik-adik gereja anak ini, walaupun kita di penjara, di karantina, kita tidak boleh pergi-pergi, tapi kita bisa mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Misalnya nyapu, ngepel, bantu mama papa cuci piring, minimal adik-adik bersih-bersih kamar tidurnya. Lihat coba kamar tidurnya ada rumahnya Spiderman tidak? Wih, mau ndak rumahnya jadikan rumah Spiderman? Nih kotor. Nah, ayo coba dibersihkan, ditata ulang. Nah, bagaimana rasanya kalau tempatnya bersih? Atau juga bersih-bersih kamar mandi. Gak mau, jorok. Dicoba dulu. Tuhan tuh bisa bicara lewat apapun juga loh. Lewat kamar mandi, tempat yang kotor, Tuhan juga bicara. Seperti ada kesaksian, ada satu Pak Pendeta yang dia kerjanya di gereja. Waktu itu dia santai, tapi dia pengen mengerjakan sesuatu di kamar mandi. Apa yang dikerjakan? Dia melihat di kamar mandi itu ada tempat yang kotor banget, kotorannya tuh numpuk-numpuk sampai tebal sekali. Terus Tuhan bilang apa? Ini loh, kalau kita berbuat dosa tidak diselesaikan dan kita berbuat dosa lagi, maka dosanya itu tumpuk-tumpuk dan tebal, untuk dibersihkan jadi susruk-susruk sakit.
Nah, mau ndak adik-adik kalau berbuat dosa harus minta ampun, harus cepat diselesaikan dan kita tidak akan berbuat dosa lagi. Nah, Tuhan bicara begitu. Atau kalau adik-adik sudah bisa menyelesaikan membersihkan kamar mandi sendiri, bisa loh jadi bos cleaning service. Loh, apa itu bos cleaning service? Tahu enggak, di mall-mall itu ada kamar mandi, ada yang bersihkan lantai, itu ada satu perusahaan yang menangani sendiri. Nah, kalau adik-adik bisa membersihkan kamar mandi, suatu saat kamu jadi bosnya cleaning service. Wah, adik bisa membersihkan dengan anak buahnya yang disuruh-suruh, ini begini, ini begitu, ini begini. Nah, kalian jadi bosnya dan orang lain yang jadi pengerjanya. Wow, jadi bos juga. Nah, itu loh. Nah, Buang juga punya kesaksian. Waktu itu Buang kerja di supermarket. Ada satu tempat sabun gitu ya, tempat sabun-sabun gitu. Buang lihat kok tempat sabunnya itu kok ndak rapi. Bosen aku nek tempatnya jelek kayak gitu dan lagi ndak enak dipandang. Terus ada jalannya tikus. Terus Buang merapikan satu demi satu dari ujung kiri sampai ujung kanan. Ternyata selesai tuh bagus tuh. Wow, ternyata Buang punya kebanggaan sendiri. Oh, nah adik-adik juga gitu, bersih-bersih kamar mandi, bersih-bersih kamar tidur. Satu saat kalau diem duduk di kamar ruang tamu, coba lihati. Tuhan bicara apa ya? Itu kok kotor, kok ini ndak rapi, coba dirapikan. Wah, nanti adik-adik punya kebanggaan sendiri. Nah, itu. Terus juga bijaksana membagi waktu. Bijaksananya gimana? Punya waktu untuk belajar, punya waktu untuk bantu papa mama dan bersih-bersih. Boleh juga waktu untuk bermain, main HP, boleh, cuman harus terbatas, enggak main HP terus, ya toh. Nah, nanti kalau new normal sudah diloncengkan, new normal itu seperti yang waktu-waktu kemarin kita boleh belajar dengan ketemu dengan teman-teman. Terus pandemi ini kita belajar lewat online. New normal nanti bagaimana? Kita juga belum tahu. Nah, tapi adik-adik harus bisa menyesuaikannya. Bagaimana harus mengerjakan sesuatunya. Siap adik-adik untuk melakukan yang terbaik? Nah, bisa kesaksian bagaimana rasa adik-adik melakukan pekerjaan yang tidak disuruh oleh papa mama dengan inisiatif sendiri. Bisa kirim ke nomor HP yang sudah disediakan. Bahwa kita semua adalah anak-anak yang luar biasa hebat. Adik-adik semua, yuk kalian diajak untuk kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Yang siap, ayo semuanya berdiri. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ya, sa.
Tuhan aku bisa. Ya 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 sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, yuk semuanya Kak Leoni ajak untuk kita tutup mata karena kita akan mengakhiri ibadah kita untuk hari ini. Yuk boleh duduk kembali. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai. Tuhan berkati setiap kami untuk firman-firman yang sudah Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan, beri kami semangat, beri kami antusias Tuhan, dan biarlah kami jadi anak-anak yang terus luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin.